Bismillahirrahmanirrahim. Tabrani rahimahullah ta'ala hadasana Mikdam bin Dawud hadasana Sa'id bin Ufair hadasana Sulaiman bin Bilal an Kasir bin Zaid an Walid bin Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amin 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 wa qila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadha qala li Jibril alaihi salam rahimahullah wa abdin bauda dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu wa qultu amin thumma qala rahimahullah abdin bauda ajra walidayhi ahaduhuma falam yudkhilhu al-jannah fa qultu amin Fakultu amin thumma qala rahimahullahu abdin aw bauda dzukirta indahu falam yusalli alaika fakultu amin. Bab syurut wujubus siyam. Lalu setelah kita menyepakati apa yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i dan itu yang kita ambil, maka pembahasan kita kelak membahas tentang surut wujubus siyam ada dua. Surut wujub dan surut as-sihhah. Syarat dari kewajiban dan syarat dari diterimanya. Maka kita masuk sekarang kepada surut wujubus siyam. Syarat diwajibkannya puasa itu kepada seseorang yang qasimu ila arba'ati furu'. Dia terbagi menjadi 4 jenis. Maka pembahasan kita sekarang masuk kepada surut wujub. Kapan diwajibkan puasa untuk seseorang terbagi menjadi 4 perkara. Perkara yang pertama, dia seorang muslim. Al-Islam asyartul awal. Maka berkata penulis asyartul awal al-Islam. Di matan disebutkan syarat pertama adalah dia menjadi seorang muslim. Syarat yang kedua al-aql. Dan dia berakal. Dan syarat yang ketiga al-bulug. Setelah muslim dia berakal dan bulug. Maka seperti Hudzaifah sekarang belum balik, belum wajib puasa. Kau mau berbuka nanti? Orang pada puasa, kau makan sambusa. Maka ini syarat yang ketiga. Wal itaqah syarat yang keempat. Ridho sudah balik. Taib. Maka si Hafid sudah balik belum? Kok kau kayak anak-anak saja? Ngantuk di pelajaran dan sebagainya. Maka syarat yang pertama adalah al-Islam. Dan Islam ini barakallahu fikum, dia menjadi syarat yang pertama dari syarat wujub. Maknanya tidak diwajibkan. Maknanya wajib di sini adalah diterima pahalanya kecuali dia seorang muslim. Meskipun nanti ada pembahasan orang kafir pun disuruh untuk melaksanakan kewajiban. Kenapa tadi menyebutkan surut wujub padahal kufar pun diwajibkan melaksanakan syariat Islam? Maka jawabnya di sini yang diinginkan wujub sesuai definisi di usul fikih, makna wujub adalah yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan berhak mendapatkan iqab atau dosa. Maka ini yang diinginkan dengan wujub, surut wujub yang kita bahas. Maka dari syarat wujub yang pertama al-Islam. Apa definisi Islam? Al-inqiyad wal khudu' wal id'an wal istislam wal imtithal li amrin al amir wa nahyihi bila i'tirad. Ini yang diinginkan dengan al-Islam, bahwa al-Islam adalah berserah diri, taat kepada segala perintah Allah. Itulah inti dari agama Islam. Dan yang diinginkan di dalam akidah al-Islam itu apa?
al-istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Di mana seorang mengaku Islam, dia menyembah hanya kepada Allah, dan Islam dalam mentauhidkan Allah, dan Islam dalam mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dalam permasalahan syarat Islam dari syarat wujub telah sepakat dari Imam Madhab Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Maka mereka menjadikan al-Islam sebagai surut wujub untuk puasa. Dan berkesendirian Imam Malik menjadikannya Islam di surutus sihah. Maka yang rajih seperti yang kita pilih, wallahu a'lam. Maka mafhum dari syarat ini harus Islam, bahwa orang yang kafir tidak masuk kepada permasalahan kewajiban puasa. Dari segi apa? Dari segi jika dia berpuasa, idza shoma lam yujar. Jika dia berpuasa maka tidak diterima pahalanya, seperti pelajaran tadi malam, di mana kufar Quraisy tidak diterima sedekah mereka. Seperti Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ila annahum kafaru billah wa birasulih. Kenapa tidak diterima kelompok kufar Quraisy dari kebaikan sedekah mereka? Karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun di sini. Kita katakan kekufuran tidak masuk kepada syarat wujub, karena meskipun dia melaksanakan, ada orang kafir kemudian di bulan Ramadan dia berpuasa. Heran kita. Maka dia berpuasa dan sorenya dia membeli takjil dan sebagainya, kemudian di saat mendengar adzan dia berbuka, padahal dia orang kafir. Maka bagaimana di sini? Masukkah kepada syarat wujub? Jawabnya, dari segi definisi wujub tidak masuk. Karena definisi wujub mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Ini definisi wujub, dan takmilahnya adalah dan mendapatkan dosa atau berhak mendapatkan iqab bagi yang meninggalkannya. Ini definisi wujub di ilmu usul, dan dari segi inilah kenapa orang kafir tidak dimasukkan kepada surut wujub. Maka mereka jika puasa pun tidak akan pernah diterima seperti ayat tadi. Dan juga ayat yang kita ulang, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi rih fi yaumin asifil la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Maka orang-orang kafir itu jika melaksanakan ibadah tidak akan pernah diterima. Maka maknanya di sini tidak masuk kepadanya surut al-wujub karena dia kafir. Dan kafir jika melaksanakan ibadah tidak diterima, sehingga tidak masuk kepada definisi wajib, yang mana definisi wajib di ilmu usul yu'jaru bi fi'lihi wa yastahiqul iqab liman tarakahu. Definisi wajib adalah mendapatkan pahala di saat dia melaksanakannya, seperti sholat 5 waktu, mendapatkan pahala, dan mendapatkan dosa dan berhak untuk diadab bagi yang meninggalkannya. Ini dia yang diinginkan dengan kenapa muslim sebagai syarat dan orang kafir tidak masuk dari segi ini. Namun dengan begitu, maka orang-orang kafir juga di ilmu usul disebutkan bahwa mereka itu juga mendapatkan perintah untuk melaksanakan ketaatan seperti kaum muslimin, diperintahkan untuk sholat dan sebagainya. Mana pendalilannya? Di dalam ayat Mudaththir, masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Maka asal dari mereka
masuk kepada api neraka kufur, tidak beriman kepada Nabi, mengingkari hari akhirat sampai mati, dan duduk bersama orang-orang kafir melaksanakan kekufuran mereka. Namun di sini apa juga penyebab mereka masuk neraka? Lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Maka salat menjadi penyebab juga mereka masuk api neraka. Maka mereka terperintahkan juga untuk melaksanakan salat seperti kita, dan diperintah juga mereka untuk bersedekah yang wajibat dari zakat dan yang sunnah seperti kita. Maka di sini disebutkan oleh ahli usul bahwa orang-orang kafir pun mereka diperintah. Lalu kenapa mereka tidak mau melaksanakannya? Itu akan diadab juga dari segi ketidaktaatan dan diadab dari segi kekufuran. Maka kita katakan kafir syarat wujub di sini. Kenapa dikatakan padahal mereka pun sama-sama diperintah? Jawabnya masuk kepada definisi di ilmu usul bahwa definisi wujub, syartu wujub adalah harus Islam, karena definisi wujub jika seseorang melaksanakan kewajiban seperti sholat fajar sekarang atau tadi, dia mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan berhak mendapat dosa, dan ini bagi orang yang muslim. Adapun orang yang kafir meskipun melaksanakan puasa maka tidak mendapatkan pahala. Maka dari sini tidak masuk kafir kepada syarat keislaman dari segi definisi ini. Adapun mereka pun kelak akan diadab dan diiqab oleh Allah yang Maha mengetahui atas mereka. Kenapa juga mereka meninggalkan sholat, kenapa juga mereka tidak membayar zakat, itu pun akan diiqab di samping kekufuran mereka. Maka sepakat kita ucapkan tadi bahwa syarat wajib adalah seseorang harus muslim. Maka oleh sebab itu banyak di dalam adillah seperti mereka orang-orang yang diberikan pahala, mereka yang melaksanakan amal-amal soleh dengan catatan mereka muslim. Seperti di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Syaratnya wa huwa mu'minun. Syarat Islam, syarat iman. Bahwa barang siapa yang melaksanakan amal soleh dari laki-laki ataupun perempuan dan syaratnya dia bukan kafir melaksanakan amal ini, harus mukmin. Apa balasannya dari Allah? Falanuhyanahu hayatan thayyibatan. Maka Allah di dunia akan menjadikan kehidupan yang mulia. Di saat apa tadi? Melaksanakan amal soleh dan dia beriman. Maka ini yang diinginkan dengan syarat al-Islam. Amal-amal solehnya diterima dan diberikan kehidupan yang mulia. Maka oleh sebab itu pendalilan dari syarat ini di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Maka khitab dari Al-Quran di saat membicarakan tentang perkara ini, maka disebutkan untuk orang-orang yang beriman. Maka kita masuk kepada matan asyartul awal al-Islam. Maka syarat yang pertama al-Islam. Kemudian penulis menukilkan ayat-ayat bagaimana orang-orang kafir itu tidak diterima amalannya. Pertama di surat Taubah yang telah kami sebutkan tadi, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ila annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan juga ayat yang kedua telah kita sebutkan pula, mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihir rih fi yaumin asifil la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Dan ayat yang lain, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Dan ucapan yang lain di surat Al-An'am, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Maka ini pun syarat bahwa kesyirikan menghapus segala dosa-dosa yang sebelumnya. Maka bagaimana dikatakan melaksanakan kewajiban mendapatkan pahala?
dan dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Maka oleh sebab itu khitab di Al-Quran untuk orang yang berpuasa itu dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah puasa.